Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 6 PGMI 5D yang beranggotakan Imro'atul Khalifah, Ummul Latifatul Zaidatul Zahra, Siti Khairun Nikmah yang akan membawakan materi tentang media pembelajaran IPS SD atau MI. Pengertian media pembelajaran IPS pada jenjang MI atau SD. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan. Berikut beberapa pengertian media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Buden dan Beard mendefinisikan bahwa media pembelajaran itu merupakan alat yang menyediakan fungsi-fungsi pembelajaran dalam pendidikan, terutama dalam mengantarkan informasi dari sumber ke penerima, yang mana dapat memfasilitasi dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua yaitu menurut Brown et al. Mendefinisikan media pembelajaran sebagai teknologi dalam pembelajaran yang merupakan sebuah cara sistematis dalam perancangan, penggunaan, dan evaluasi dari keseluruhan proses belajar mengajar pada subjek tertentu dengan mengkombinasikan berbagai sumber daya manusia dan non-manusia. Jadi, dari beberapa pendapat di atas, pendapat para ahli menunjukkan bahwa media pembelajaran IPS pada jenjang MI atau SD merupakan semua bentuk perangkat fisik yang mana dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber atau sebagai pendidik itu kepada penerima atau siswa, yang mana mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada jenjang SD atau MI ini, mata pelajaran IPS ini bisa memuat materi mengenai geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Karakteristik media pembelajaran IPS SD atau MI. Nah, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, Scrum melihat karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting, artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media. Kem juga mengemukakan bahwa karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Nah, Gerlach dan Eli dalam buku Azhar Arsyad berpendapat bahwa 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dapat melakukannya. Ketiga karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut adalah yang pertama, ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording. Atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urut-urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, ciri distributif yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, ternyata bahwa karakteristik media, klasifikasi media, dan pemilihan media merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Nah, itulah karakteristik media pembelajaran IPS. Ini saya akan membahas materi saya, yaitu jenis media pembelajaran IPS di MI. Pertama yaitu media benda asli. Media benda asli ini merupakan benda konkret ya, yang bisa dilihat, dirasakan, dan dipegang. Nah, pada media benda asli ini memiliki banyak kegunaan. Salah satunya menggugah rasa ingin tahu siswa dan tentunya membantu sekali untuk guru dalam proses pembelajaran. Contoh dari penggunaan benda asli semisal siswa mendapatkan materi tentang hasil bumi yang terdapat di kota Blitar. Salah satunya ialah belimbing. Jadi guru bisa membawa buah belimbing untuk memberikan contohnya langsung kepada siswa. Jadinya siswa tidak bingung dan rasa ingin tahunya terjawab. Yang kedua ialah jenis media pembelajaran berdasarkan bentuknya. Bentuknya terdapat yang satu bentuk dua dimensi. Dua dimensi itu hanya kita bisa lihat saja, tidak bisa kita pegang. Salah satunya ialah gambar, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah benda tiga dimensi. Nah, benda tiga dimensi seperti yang di awal tadi bisa dilihat, dirasakan, dipegang seperti buah-buahan, atau kita berwisata ke kebun binatang melihat berbagai macam jenis hewan. Ketiga ialah jenis media menurut indera perasanya ya. Yang pertama yaitu media audio. Media audio sendiri pesannya yang dapat kita dengar seperti voice recorder atau tape recorder, tapi sekarang lebih menuju ke voice recorder. Nah, yang kedua ialah jenis media visual. Nah, media visual ini dapat kita lihat seperti PowerPoint, seperti gambar, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga ialah jenis media audiovisual yang merupakan penggabungan dari penglihatan dan pendengaran. Contohnya ialah televisi, film, video interaktif, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.